Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan makalah dari mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berjudul Pembuatan Media Presentasi. Yang pertama, ada pengertian media presentasi. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi antara pengirim menuju penerima. Selanjutnya, menurut Gerlach et al. Mengatakan bahwa media jika digaris bawahi adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku, teks, lingkungan, sekolah, dan luar sekolah adalah media bagi siswa. Dalam buku pengantar ilmu komunikasi, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Ada beberapa pakar psikologi yang memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang paling dominasi adalah mata dan telinga, di mana panca indera ini mengontrol dan menentukan sikap terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa media presentasi adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak dengan menggunakan sebuah alat atau presentasi. Seperti contohnya bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Berbagai kepentingan. Yang pertama ada kepentingan pembelajaran, presentasi, produk, dan meeting, seminar, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa server web sebagai bahan yang dapat dilakukan sebagai pembelajaran. Yang pertama ada personal presentation. Pada umumnya, PowerPoint digunakan untuk media presentasi dalam classical learning, seperti kuliah, seminar, training, dan lain-lain. Yang kedua ada stand-alone, di mana pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif. Meskipun kadar interaktifnya tidak terlalu tinggi, namun PowerPoint mampu mengampilkan feedback yang sudah diprogram. Yang ketiga, website. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi file web, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet. Selanjutnya, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tampilan presentasi terlihat profesional sehingga peserta tidak bosan. Yang pertama, penggunaan desain yang konsisten. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan slide master sehingga layout, font, bulleting, dan animasi pergantian slide menjadi konsisten hingga akhir presentasi. Yang kedua, batasi jumlah garis atau baris dalam setiap slide. Jumlah baris dalam slide tidak terlalu banyak menyebabkan slide tersebut menjadi terlalu penuh sehingga teks menjadi kecil-kecil. Akibat yang lebih parah, audiens tidak akan mau mencerna informasi dalam slide tersebut. Yang ketiga, penggunaan warna teks dan latar belakang yang kontras sehingga keterbacaannya tinggi. Yang keempat, hindari penggunaan animasi dan sound effect yang glamor. Animasi dengan diiringi sound effect yang glamor justru menyebabkan presentasi Anda tidak profesional, berkesan kekanak-kanakan dan tidak serius. Yang kelima, pertimbangkan untuk membuat tombol-tombol yang langsung menghantarkan pada slide tertentu, sehingga bisa melompat maju ataupun mundur tanpa harus melewati slide demi slide. Hal ini seringkali diperlukan. Yang keenam, satu gambar memberikan puluhan kali lipat informasi. Oleh karena itu, jika memungkinkan ditampilkan secara grafis akan lebih baik. Lebih baik tampilkan secara grafis, misalnya tabel, skema, dan lain-lain. Yang ketujuh, jika terlalu sering teksnya saja yang ditampilkan, berikan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dengan presentasi Anda. Yang ke-8, power of opening slide. Kekuatan slide pembuka. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang menilai sesuatu dari awal yang mereka lihat. Jadi, jika awalnya bagus,
menarik, maka akan banyak orang yang memperhatikan. Yang ke-9, bermain warna atau color. Cobalah bermain-main pada slide yang kamu buat. Jangan takut untuk bermain warna, asalkan warna tersebut tetap pantas untuk dipadukan. Yang ke-10, permainan font. Permainan font yang bisa dilakukan seperti menggunakan jenis font yang berbeda-beda, tetapi tetap harus bisa dibaca. Yang ke-11, sisipkan gambar. Banyak gambar yang bisa kamu peroleh dari Google untuk membuat PowerPoint kamu menjadi semakin menarik. Atau jika hobi editing foto atau hobi, kamu bisa membuat dia menjadi lebih menarik. Yang ke-12, posisi. Jika pernah melihat posisi kata atau gambar atau box ataupun itu agak sedikit acak dalam PowerPoint, itu merupakan sebuah trik yang biasa digunakan dalam membuat PowerPoint agar semakin menarik. Yang ke-13, tulisan atau kalimat. Gunakan tulisan atau kalimat yang sederhana dan tidak terlalu panjang. Yang ke-14, background atau latar. Mungkin sebaiknya gunakan background yang polos. Yang ke-15, video. Adanya video tentu saja akan membuat PowerPoint kamu semakin menarik. Yang ke-16, efek. Banyak efek yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Efek tulisan, efek gambar, efek box, dan selain sebagainya. Mungkin kamu bisa memaksimalkan itu. Yang ke-17, tidak berlebihan. Slide power sebaiknya tidak perlu menggunakan efek lagu atau gerak atau animasi yang berlebihan agar tidak terlihat kekanak-kanakan. Yang selanjutnya, B. Jenis-jenis aplikasi presentasi. Ada banyak aplikasi presentasi yang digunakan secara luas saat ini. Masing-masing aplikasi ini jika dibandingkan dari segi fitur dan kemampuan, dimiliki sistem operasi yang dapat digunakan dan harga yang ditawarkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada Star for Office Impress. Star for Office Impress adalah aplikasi presentasi yang dikeluarkan bersama-sama dengan aplikasi perkantoran Office lainnya. Kelebihan ini adalah memungkinkan pengguna dapat menggunakan Star Office Impress untuk membuat slide presentasi berdasarkan template yang sudah disediakan. Yang kedua ada Openness Office Impress. Merupakan aplikasi open source dan multi-platform. Ini berarti kita dapat mendownload aplikasi tersebut secara garis di internet dan menjalankannya di berbagai sistem. Yang ketiga ada KP Presenter. KP Presenter merupakan aplikasi presentasi yang tergabung dalam K-Office. Aplikasi tersebut didistribusikan dengan lisensi GNU GPL. Kelebihan ini dapat berintegrasi dengan aplikasi K-Office lain. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak Microsoft bersama dengan aplikasi Microsoft perkantoran lainnya. PowerPoint merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan. Baik, selanjutnya ialah teknik pembuatan presentasi. Yang pertama itu masuk ke aplikasi Microsoft PowerPoint dengan mengklik icon PowerPoint yang ada di desktop. Bila icon PowerPoint tidak ada di desktop, maka silakan klik Start, lalu klik All Program. Yang kedua, cari Microsoft Office dan bila sudah ada, klik gambar folder Microsoft Office sehingga nanti muncul daftar aplikasi yang ada di folder Microsoft Office. Yang ketiga, jendela Microsoft PowerPoint akan terbuka dan siap untuk digunakan. Pada halaman awal PowerPoint terdapat lembar kerja atau slide kosong seperti gambar di bawah. Sebelum memulai bekerja dengan PowerPoint, klik terlebih dahulu menu Layout untuk memilih desain lembar kerja. Pilih desain sesuai dengan keperluan, bisa kita perlu desain title and content. Selanjutnya 4. Setelah desain lembar kerja slide telah kita pilih, saatnya untuk mulai membuat presentasi. Klik kursor di kolom klik to add title. Kemudian tuliskan di sana judul presentasi, misalnya gerhana matahari. Kemudian klik kursor di kolom klik to add subtitle dan isi dengan materi yang sesuai dengan judul. Kadang dalam presentasi
perlu disisipkan gambar, foto, klip untuk memperjelas pembahasan. Selanjutnya, untuk memasukkan gambar atau foto, klik menu insert dan klik picture. Kita akan dibawa ke kotak pencarian gambar yang ada di komputer. Cari gambar yang dikehendaki di penyimpanan komputer, dan bila sudah diketemukan, klik insert. Setelah itu gambar akan masuk ke dalam lembar kerja atau slide. Yang kelima, bila lembar kerja halaman pertama telah penuh, maka kita perlu halaman baru untuk melanjutkan pekerjaan. Klik new slide, pilih desain lembar kerja yang sesuai, kemudian klik gambar yang dipilih. Yang keenam, lakukan pengisian materi presentasi di lembar kerja kedua dan seterusnya sampai seluruh materi presentasi masuk ke dalam lembar kerja atau slide. Yang ketujuh, untuk memperindah tampilan presentasi, pilihlah desain lembar kerja. Caranya, klik menu desain dan pilih desain yang cocok dengan cara meletakkan kursor di contoh desain yang ada di bawah baris menu. Coba satu persatu sampai memperoleh desain yang cocok. Bila sudah mendapatkan desain yang cocok, klik di lokasi gambar yang terpilih. Yang kedelapan, kita masuk ke menu animasi agar supaya presentasi lebih menarik ketika nanti ditampilkan di depan audiens. Klik menu animasi dan pilih tipe animasi dengan cara meletakkan kursor di lokasi gambar contoh animasi. Coba satu persatu sampai menemukan animasi yang cocok. Bila sudah ada yang cocok, klik di lokasi gambar. Yang kesembilan, kita akan memilih animasi untuk tampilan judul dan isi materi. Caranya, klik custom animation, gambar panah 1, kemudian klik di lokasi sampai akan muncul kotak segi 4. Selanjutnya, klik panah kecil di sebelah kanan tulisannya add effect, lalu akan muncul 4 pilihan animasi. Pilih tipe animasi dengan memasukkan kursor di dalam kotak pilihan, sehingga nanti akan keluar beberapa pilihan tipe animasi. Bawa kursor ke tipe animasi yang dikehendaki dan klik lokasi yang dipilih. Yang ke-10, jika pilihan animasi yang dipilih tidak cocok dan ingin diubah, klik di kotak nomor dan kemudian klik menu remove yang berada di sebelah kanan menu add effect. Kemudian pilih kembali animasi yang cocok untuk bagian tersebut. Yang ke-11, bila animasi untuk judul telah selesai dipilih, lakukan untuk bagian presentasi yang lain sehingga semua memiliki animasi. Caranya itu, klik kursor di lokasi yang akan dibuatkan animasi, klik add effect, kemudian pilih efek yang sesuai. Tanda bila tiap bagian telah berisi animasi adalah adanya kotak nomor di depan bagian tersebut. Bila semua pekerjaan telah selesai, klik preview untuk melihat hasilnya. Yang ke-12, simpan presentasi dengan mengklik menu simpan di kiri atas aplikasi PowerPoint. Yang ke-13, terakhir adalah melihat hasil pekerjaan dengan cara klik menu slideshow dan pilih sub menu from beginning. Dan yang terakhir itu nomor 13, layar akan berubah menjadi penuh full screen. Buka presentasi dengan cara mengklik panah yang ada posisi di sebelah kiri bawah. Kemudian demikianlah cara pembuatan presentasi sederhana dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Kurang lebihnya kami selaku pemateri mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.